saja. Mohon izin untuk share screen. Monggo. Masuk enggak ini? Ke sini lagi Oke, sebentar. sudah masuk. PPT saya sudah masukkah? Sudah. Oh, oke, sekolah. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ya, ini sharing pengalaman dari membaca sama menulis. Kebetulan beberapa hari ini saya menyelesaikan 2-3 paper ya tentang kualitatif. Kemudian di pertemuan yang lalu kita punya apa itu kuantitatif critical perspective di kuantitatif ya, yang pulanya Lee Chumin dari Language Learning Technology, di mana kritik utamanya itu terletak pada karena dia eksperimen ya. Letak pertama mungkin masih diingat. Ya, ini pentingnya mengikuti diskusi apa istilahnya sharing bersama-sama secara rutin itu begitu biar tidak ketinggalan keilmuan yang kemarin. Jadi saya ulas sedikit yang kemarin. Yang Lee Chumin kemarin kan kritiknya ada metodologi, lamanya eksperimen, kemudian pemilihan kosakatanya, kemudian karena subjeknya kecil itu mempengaruhi validitas analisa data, kemudian dia membuat tes vocabnya tidak individual, jadi tes vocab di konteks. Itu kritik-kritik untuk kuantitatif yang kemarin. Jadi nanti akan muncul perbandingannya bagaimana authors critical perspective di dalam kuantitatif sama kualitatif research itu seperti apa. Nah, pada kali ini saya mencoba men-share aja sharing pengalaman di dalam menulis artikel yang kualitatif, di mana yang naratif inquiry sudah diterima di College ya. Kemudian ada case study main artikel di Asia TOEFL, insya Allah terbit bulan Desember tanggal 31 ini. Jadi ada 2 kualitatif yang sudah accepted, sudah hampir publish, tinggal tinggal nunggu publish saja di bulan Desember sama ini Januari untuk College, Desembernya untuk Asia TOEFL, tapi yang bukan brief report, tapi di main artikel itu case study, yang satunya naratif. Nah, di sini saya ingin sharing saja. Sebenarnya ini kata kuncinya itu, saya geser ini dulu. Kata kunci yang utama adalah critical look at specific topic. Jadi kata kunci yang saya tebal itu adalah specific topic. Kita melihat secara kritis topik spesifik ini yang teman-teman sering lupakan. Misal kita melihat tipek dalam bahasa Inggris, itu sebaiknya hukumnya wajib kita melihat tipek dalam bahasa Inggris. IFL atau ISL tipek begitu, bukan tipek yang dalam education secara general, kecuali yang dalam bahasa Inggris itu sangat terbatas. Tapi ternyata semuanya pasti ada. Jadi kita coba lihat spesifik dulu. Saya tunjukkan komen daripada Real ya, ini SSCI artikel saya yang sudah direview minor revision di Real itu Hayo Rinders ya, dia innovative research journal of research innovation in language learning. Jadi Hayo Rinders ini hebat orangnya. Saya ada di situ, artikelnya sudah nunggu decision aja setelah review pertama, bahwa kita itu harus melihat spesifik topik. Ini harus diingat. Namanya spesifik. Jadi kalau sudah social culture ya kita social culture. Kalau gandengannya social culture dengan study abroad, berarti kita social culture dan study abroad. Jangan teaching abroad. Itu pesan tersiratnya dari jurnal-jurnal yang bagus. Saya izin ganti screen. Itu pesannya tadi yang diingat. Kenapa begitu? Ini pesan dari reviewer yang hebat ya. Ini reviewer hebatnya itu nomor 2. Saya besarkan dulu. Nomor 2. Nggak bisa ke kiri. Nah, ini silakan dibaca nomor 2 ini. The literature, ini artikel ya, I have read the paper, ini pengembangan, artikel pengembangan saya. Yang nomor 2 ini silakan dibaca. The literature of previous study has included. Kebetulan topiknya adalah motivational, yaitu apa? Basic psychological needs di dalam EFL ESP. Nomor 2-nya itu the literature of previous studies has included recent papers. Jadi dikagumi bahwa artikel saya sudah up to date gitu ya, tahun-tahun baru. However, it can be noticed. Ini saya geser dulu. It has been noticed mana tadi that mungkin terlalu besar sehingga nggak bisa dibaca ke kirinya. It had been noticed that mana tadi nomor 2 have missed important references domain. References, oh, kecilkan lagi. About BPN atau BPN in L2 domain. Jadi
yang saya cantumkan di sini suruh ganti. Replace this with research in L2 domain. See reference for some suggestion. Ini ada siapa ini? Tian, Turk 2022, Wong 2019, suruh ganti semua. Ternyata reviewernya memberikan ini. Di bawah sendiri ini ada Alamer, Alamer tadi ya, Alamer 2022 ini di ISP, di Applied Linguistics, di second language. Kemudian yang berikutnya sama, Alamer ini juga second language research. Yang ketiga adalah di language learners motivation, miliknya Alamer juga. Kemudian yang keempat juga sama, Frontiers Education miliknya language, berarti dia mempelajari EFL atau ESL. Yang ketiga juga gitu, Dinser, EFL learners. Yang keempat adalah EFL learners. Yang ke berikutnya 6 ini juga motivational factor in EFL learners, sama. Second studies in second language miliknya Cambridge, kalau nggak salah ini. Kemudian yang ke Oga Baldwin ini juga sama, language learners. Jadi saya kembali ke slide. Jadi pesan reviewer, saya sampaikan pesan reviewer. Jadi pesan reviewer, critical look at specific topic. Ini yang kata kunci sangat penting. Jadi jangan sampai kita melihat lebih atasnya. Bahkan di Licumin kemarin, kalau kita sudah melihat vocab and SMS atau texting gitu ya, dia hanya memilih vocab dan SMS. WA tidak dipakai, aneh ini. Karena memang dia fokusnya very specific atau spesialis begitu ya. Jadi itu pesannya. Itu yang dikumpulkan untuk direview, untuk kita critical perspektif kita temukan gap-nya. Jadi disitulah pentingnya. Yang kedua, ini sama, analyze a specific topic from a different perspective. Nanti kita akan lihat seperti apa caranya menemukan kritik kita atau perspektif kita. Yang perlu diingat tadi ini ya, specific topic ini saya tekankan puluhan kali. Kemudian yang ketiga, break down the subject into parts and evaluate them. Jadi yang disebut dengan author critical perspective itu langkahnya seperti ini. Cari dulu spesifik topik, analyze dari berbagai sudut, kemudian kelompokkan, categorize subjects and evaluate them. Jadi yang spesifik tadi dikelompokkan, kemudian dievaluasi. Ini tahapan awalnya. Kemudian lebih dekat lagi, kita lihat, kebetulan saya menulis ini juga, ini belum selesai ya dengan teman Brawijaya. Ada Social Cultural Theory of Mind, berarti SCT miliknya Vygotsky, tahun 1978. And Study Abroad, ini Mbak Kotrunada ini. Jadi ini ada topik yang menarik. Jadi orang belajar ke luar negeri saja dari topik loh ya. Jadi topik research ini. Topik riset Mbak Nada kan pergi ke Warwich nantinya. Nah ini bisa diteliti, Social Cultural Theory of Mind and Study Abroad, Students. Karena ini Social Cultural Theory of Mind, berarti SCT, Social Cultural Theory of Mind, miliknya Vygotsky, bagaimana kognitif. Nah sekarang cara mencarinya, agar kita menemukan spesifik topik. Kata kunci itu memegang peranan penting. Terbukti tadi, dari slide sebelumnya yang miliknya Real tadi, reviewers miliknya Real, itu saya prediksi Alamer yang mereview punya saya. Itu dia hebat. Saya itu menganggap BPN dengan second language terbatas. Ternyata dia menemukan 8 nih. Berarti kan saya kalah dalam hal mencari specific reference. Itu pengalaman yang saya kagumi. Wah, hebat reviewer ini. Saya yang sudah ngoyo begini aja, ternyata kalah dalam hal memilih specific topik. Akhirnya, kalau kita melihat sociocultural theory, itu yang relevan apa? Kita temukan synonymous-nya. Misalkan cognitive orientations, kemudian cognitive theory of mind, kemudian SA students, atau non-SA student, if SA not available. Jadi kata kunci yang mirip ini perlu di apa namanya? Perlu di sinonimskan agar pas nyari di Google Scholar kita tidak kesulitan. Mohon maaf, izin 15 detik bukakan pintu sebentar. Oke, kembali lagi. Jadi kata kunci yang ada di dalam sebuah topik itu kita harus tuntaskan keseluruhannya. Jangan hanya mencari dari
satu sudut namanya SCT saja, tapi di situ ada persamaannya cognitive orientation, cognitive theory of mind, kemudian as a student. Nah, ini yang harus dikelompokkan ya, yang sebelum kita kritisi. Jadi kalau mau mengkritisi kan kita cari bahannya dulu. Kemudian kita kelompokkan. Nah, kemudian kita lihat apa yang mirip di situ, socio-cultural environments and second language acquisition. Nah, ini kita cari semua artikel tentang ini. Ini di luar di luar recommendation for further researchers ya. Kita kan tetap punya ini nantinya. Kemudian di luar systematic review, kita juga harus punya seperti ini. Kemudian misal, ini saya beri contoh, ini saya ambil dari SSCI, bukan dari Scopus ya, tapi di atasnya. Jadi setelah kita ketemu sekian banyak artikel tentang sociocultural theory of mind, kita kategorikan. Yang pertama adalah research kategori 1. Kita belum lihat apa kategori 1 ini. Ternyata kategori 1 ini survei of student abroad, study abroad students. Misalkan take some most relevant from available previous studies. Jadi ambil paling relevan tentang survei misalkan. Gak apa-apa kita kumpulkan survei. Jadi dengan topik ini, Sociocultural Theory of Mind dan Study Abroad Students, itu kebanyakan survei menurut kategori pertama. Misalkan ada 10, 15, 20 artikel, kita ambil 5 atau 4 gitu aja. Yang paling akhir ya. Kemudian kita kelompokkan yang kedua juga, research kategori 2, Effectiveness of Study Abroad. Mirip kan, ini kuan juga, ini kual kebetulan. 1, 2, 3 ini kebetulan yang ada kual. Nah, kuan, bukan kual, kuantitatif. Survei berarti nyebar kuesioner ya. Kemudian yang kedua itu effectiveness, mirip dengan atas ini. Maksudnya cari yang relevan, kemudian kelompokkan yang melihat ke effectiveness-nya. Study abroad dengan social culture itu apa sih effectiveness-nya? Mungkin language-nya menjadi bagus, dia intercultural competence-nya menjadi tinggi. Nah, itu kan effectiveness, impact-nya juga diteliti juga. Kemudian yang ketiga, karena banyak yang survei, banyak yang melihat effectiveness, ada yang eksperimen juga misalkan, banyak yang mengembangkan kuesioner. Ya berarti development and validation of SCT. Kita cari. Nah, ini penting Bapak Ibu mengelompokkan metode penelitian. Nah, ini nanti kan ini mohon diingat-ingat. Jadi yang pertama survei, kelompok penelitian ada 5 survei, kelompok kedua ada 4 effectiveness, kelompok ketiga misalkan ada 6, itu pengembangan instrumen. Ini nanti akan kita olah menjadi paragraf tentang critical perspective. Bagaimana kita menuangkan kelompok ini menjadi tulisan kita, menjadi menjadi author critical perspective atau kritik kita terhadap previous studies kelompok 1, 2, 3. Berikutnya adalah kualitatif kategori. Jangan lupakan, pasti ada yang, ini tadi kan kuantitatif semua, pasti ada kelompok yang kualitatif. Misalkan case study, naratif inquiry, kemudian etnografi, kemudian kualitatif yang lain. Misalkan tadi ada impact ya, ada effectiveness atau impact tapi kuan. Ini ada impact tapi kual. Ada second language acquisition juga, English performance, critical thinking, and another. Kualitatif ini. Nah, jika sudah ada topik yang sama, tadi kan kita meneliti ini nih, socio-cultural analysis of student belief, a case study of 2 study abroad students. Kalau artikelnya sama dengan topik kita, apa yang kita lakukan? Kita itu mau mengkritik, kok wis ono sing kritik begitu bahasanya. Sudah lengkap. Ini belakangan sebentar, saya kembali ke sini. 1, 2, 3 ini diingat-ingat, survei, effectiveness, kuesioner, kemudian ada kual. Ini jika belum ada dulu. Ini yang sudah ada lupakan. Jika belum ada mudah. Maka jika belum ada kita tuliskan di sini. Oh, ini harus sebentar, saya harus hilangkan slideshow-nya biar bisa nulis ya. Jika belum ada, maka yang 3 ini tadi, yang 3, 1, 2, 3 ini, adakah yang bisa membuat critical perspektif dari 3 ini saja? Mungkin Mbak Nada mau mencoba. Sebentar, yang ini 1, 2, 3, 4 ini ada 3. Ada 3. Ini kan kalau kita tulis
apa namanya, polosan kan begini. Sebentar, saya tulis polosan. Ini bahasa Indonesia dulu ya. Sejauh ini penelitian tentang SCT dan study abroad students itu terbagi dalam 4 kelompok. Ini kita kalau polos, kita masih polos awal nulis. Ini Scopus kelas-kelasnya nggak apa-apa. Sejauh ini penelitian tentang SCT dan SE seharusnya ini. Study abroad student terbagi dalam 4 kelompok, yaitu, kita polos kan? Survei, apa tadi yang kedua tadi? Effectiveness. Yang ketiga adalah apa? Pengembangan ya. Pengembangan kuesioner. Dan yang keempat, terakhir adalah apa tadi? Case tadi katakanlah, case atau naratif jika kita ingin case ya. Case-nya jangan ditulis naratif. Kemudian kritik kita, ini yang polos ya, kritik. Namun gitu kan ya biasanya. Ini belum dipanjangkan loh nanti, panjangan paragraf ya. Namun belum ada yang case tadi. Nah, kritik-kritik seperti ini masih lemah, naratif masih lemah sekali. Naratif. Karena kita ingin pakai case, makanya ini saya tulis yang naratif. Pasti sudah ada yang case kan biasanya kan. Nah, ini polosan. Ini boleh ya, ini untuk awal-awal Scopus Q4 itu ngeklaimnya masih belum ada. Itu klaim-klaim yang sangat-sangat ya boleh ya, tapi kurang kuat ya, kurang mendalam. Sekarang bagaimana agar ini menjadi lebih berkualitas? Kita lihat yang awal tadi survei kan. Survei itu ngapain sih? Survei itu kan apa? Apa tadi judulnya tadi? Sociocultural analysis of your student belief, a case study of to study abroad student. Kita kan melihat perkembangan apa ini namanya? Bagaimana beliefnya student ini ketika dia belajar ke luar negeri. Beliefnya terhadap bahasa Inggrisnya. Beliefnya dia terhadap learning English-nya. Kita cek tadi bahwa ini tadi kan survei, effectiveness, questionnaire, kemudian ada naratif karena kita ingin case, kita paksa begitu. Kemudian apa ini? Kalau kita lihat ini yang pertama adalah survei mana? Survei saya kasih putih. Survei. Kemudian yang kedua effectiveness, pengembangan questionnaire. Ini kita ubah ya. Kalau survei itu kan berarti melihat persepsi Mbak, siapa yang belajar ke luar negeri kan tinggal ngeklik liket skill itu ya. Sangat setuju, netral, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat yakin. Nah, itu namanya kan survei. Kemudian effectiveness juga begitu. Misalkan belajar ke luar negeri itu temuannya adalah sangat bagus meningkatkan SLE saya, meningkatkan English performance-nya anak-anak yang ke luar negeri. Yang awalnya ngomongnya hanya A menjadi lebih luas dari A. Kemudian pengembangan kuesioner, yang awalnya nggak ada, banyak dikembangkan karena banyak orang mengembangkan survei. Nah, mulai nyambung kan? Nah, kemudian naratif melihat namun bedanya di mana. Nah, itu nanti begitu. Sekarang kita ubah menjadi yang lebih bagus. Survei itu kan sifatnya pasif. Nah, kita coba tulis dulu, survei itu kan pasif. Berarti melihat, tadi apa topiknya belief kan? Belief as a students itu dianggap pasif. Dianggap stable, bukan pasif ya. Stable. Atau tidak berkembang, not dynamic. Nah itu. Effectiveness juga begitu kan? Tidak. Saya cut aja di sini, saya pindah. Ini saya pindah question effect 2 ini aja. Yang 2 ini saya putih dulu. Bentar, ini satu kelompok ini. Berarti kalau dua-duanya dilihat survei sama effectiveness itu dianggap sebagai sesuatu yang pasif. Berarti belief SA-nya ini, belief-nya as a students dianggap stable, not dynamic. Nah, ini kan klaim kita. Berarti kalau kita ngeklaim ini, kita harus punya backing. Katakan bahwa belief itu tidak dinamis. Bahwa belief itu tidak dinamis. Ini yang kita sebut dengan backing dari kritik kita.
Kemudian ini ada pengembangan kuesioner. Kira-kira kalau ada orang survei, itu ujung-ujungnya kan mengakibatkan. Jadi ini mulai membentuk sebuah cerita nanti untuk kita nulis critical perspektif yang tidak monoton, yang tidak masih polos. Ini kan akibatnya karena banyak yang survei, karena banyak yang melakukan survei, maka banyak ahli, banyak pakar, banyak peneliti yang mengembangkan instrumen SCT. Sebutkan dan referensinya. Nah, mulai keren kan? Ini lupakan dulu yang naratif, lupakan dulu yang ini, nanti gampang ini, bedakan di mana. Nah, dari sini kan ceritanya sudah menjadi menarik. Kalau kita tulis berbeda lagi, sejauh ini penelitian tentang SCT dan SA itu terbagi dalam 4 kelompok, terbagi dalam dua kelompok. Akhirnya tidak 4 kelompok lagi, dan boleh itu ditulis. Kalau dia menyebutkan 4 kelompok, ya nggak salah juga, karena dia polos. Yang tidak polos menyebutkan begini, sejauh ini dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, penelitian tentang SCT dan SE students terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama menganggap bahwa SE itu dianggap dinamis, tidak pasif. Kenapa? Karena dia melihat belief-nya student study abroad itu dari sudut paper pencil test atau online Google Form ya, atau Google Form, atau melalui Google Form. Sehingga mereka menganggap tidak dinamis. Tidak dinamis. Nah, sebutkan 2 contohnya saja. Akibatnya, karena banyak orang yang melihat, banyak peneliti yang melihat keefektifannya, kemudian pendapatnya tentang self-reported survei, itu kan self-reported perspektif ya, self-reported perspektif, begitu kan. Nah, karena banyak yang melihat self-reported perspektif dari siswa, maka banyak ahli yang mengembangkan kuesioner untuk melihat hal tersebut, misalkan si A dan lain-lain. Akibatnya dinamika study abroad itu tidak terlihat, padahal study abroad itu sifatnya, padahal belief itu sifatnya adalah dinamis. Kita klaim lagi lah, itu sudah mulai menjadi sesuatu yang berbobot. Ini isinya critical perspektif ketika kita masih mengkritiki yang kualitatif ya, yang kuantitatif untuk kita bawa ke kual. Ini jenis yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana jika case-nya itu sudah ada? Ini bukan lagi naratif. Ataupun kalau ini tadi kita gabungkan, saya ulangi lagi. Sejauh ini penelitian tentang SCT dan SA itu terbagi dalam 2 kelompok. Ini yang tidak polos, yang sudah mulai berkembang. 2 kelompok, yaitu yang melihat dinamis, karena melihat dinamis itu melihat melalui paper pencil test atau Google Form, sehingga banyak orang mengembangkan instrumen, dan itu belum memberikan kontribusi banyak terhadap dinamika bagaimana SCT itu kan tadi saya sebut sebagai socio-cultural environments, berpengaruh terhadap language acquisition-nya SE, study abroad students. Nah, itu belum muncul bagaimana environment, padahal kan Vygotsky bilang bahwa kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, kita akan berkembang bahasa Inggris. Itu nggak terlihat, karena hanya dilihat melalui survei sama impact-nya saja. Sehingga keilmuan kontribusinya terbatas, padahal hanya melihat sebatas produk. Nah, itu tidak bagus. Bahkan yang kualitatif, hanya ada yang naratif, dan itu pun belum mengarah kepada SCT yang dinamis, tapi malah kepada identity misalkan, itu boleh. Nah, sekarang kita kembali ke yang ini tadi. Jika sudah ada yang sama dengan new topic kita, what should we do? Maka kita melihat apa? Misalkan, ternyata topik ini sudah ada, kita sudah menyiapkan kritik tadi. Yang saya bagi 2, yang polos sama yang berkembang tadi, yang masih old fashion, kemudian yang sudah updated. Itu sekarang bagaimana kalau sudah ada? Ada solusi dari teman-teman. Kalau kritiknya sudah sama, sudah ada, kita sudah menyiapkan kritik loh ya. Kebanyakan survei melihat statis, kemudian dan mengembangkan instrumen, ternyata sudah ada ujung-ujung yang sama. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut?
Berarti langkahnya kita harus melihat yang sama tadi. Misal, saya melihat Mbak Nada nanti studi di Warwick University. Kita lihat SE belief-nya bagaimana. Nah, kita lihat preview study itu. Apakah preview study itu sudah ngecek kemampuannya subjek? Nada ini apakah pernah ke luar negeri, pernah di kuesioner enggak? Ternyata tidak. Saya cek itu begitu. Ternyata para peneliti ini belum melihat latar belakang orang yang menjadi study participant. Jadi orang yang menjadi study participant itu tidak tidak digali informasi apakah dia pernah ke luar negeri apa enggak. Jangan-jangan memang bahasa Inggrisnya sudah bagus dia ketika dia SE, study abroad. Nah, kalau begitu berarti kontribusinya SCT tidak ada di sana, hanya minim, tidak terlihat. Karena dia sudah well prepared, sudah well prepared English-nya itu. Nah, sehingga sulit. Nah, itu kita bisa jadikan kritik. Sehingga kalau kita nulis intronya, tadi bisa begini, sejauh ini menurut bukan intronya, tapi gap critical perspective di tengah-tengah bagian badinya. Sejauh ini, available research tentang socio-cultural analysis yang melibatkan student study abroad atau SA student, study abroad student, itu terbagi dua kelompok, yaitu kelompok yang melihat belief itu secara pasif, dan kelompok dua, pengembangan instrumen akibat banyak ahli yang melihat belief itu pasif. Kemudian sejauh ini para peneliti yang sudah melihat kualitatif case study misalkan si A tahun berapa itu sudah melihat study abroad belief perkembangannya, namun sayang tidak ada informasi terkait dengan subjek, informasi apakah subjeknya pernah ke luar negeri ataupun tidak. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap melihat changes-nya dia sebelum dia berangkat, kemudian dia terjun di SA countries, SA environments, bagaimana perkembangan belief-nya dia terhadap learning English-nya. Itu tidak akan nampak. Nah, itu bisa dipakai sebagai salah satu ukuran untuk critical perspektif kita. Itu caranya kalau ada yang sama, tapi jarang kok. Ada yang sama itu sangat jarang kalau melihat gap-nya kuan terus kual. Kebanyakan hanya di sini saja, di tahapan sampai sini. Bahwa previous study terbagi dalam dua kelompok tadi, kemudian hanya melihat dia itu pasif, karena melalui kuesioner dan melalui impact, kemudian melalui pengembangan instrumen, namun sayang tidak ada yang melihat belief itu secara dinamis. Sebutkan siapa yang bilang bahwa belief itu dinamis, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana belief changes-nya daripada EFL students yang belajar ke luar negeri. Nah, itulah cara kita menuangkan critical perspektif di dalam kualitatif. Ada yang ditanyakan? Ini satu contoh. Sekarang saya tunjukkan, ini yang saya pelajari tadi ya, sekarang saya ngembangkan ini ya. Nah ini, jadi dia, kalau intronya kan gampang nanti, yang penting critical perspektif. Dia hanya bilang begitu. Nah ini melihat ini, mana tadi? Nah ini. Nah, paper pencil test ini dia sebut sebagai sesuatu yang pasif. Isolated phenomena stable, while previous studies have produced insightful findings on the relationship between learner belief and learning behavior. This research did not address possibilities of learner's belief may change in the context of hanya gitu. Dia hanya sebatas itu. Nah ini tadi saya kembangkan. Kalau sudah ada penelitian yang sama dengan judul ini, maka tadi saya beri saran. Lihat apakah subjeknya sudah dilihat pengalaman ke luar negerinya belum melalui kuesioner. Jadi kalau subjeknya belum, walaupun topik kita sama, misalkan sama-sama melihat belief changes study abroad, tapi previous studies-nya belum melihat latar belakang subjeknya, study partisipannya pernah keluar negeri belum, dan teman-teman datang bahwa memilih subjeknya diberi kuesioner, apakah mereka pernah keluar negeri atau belum? Kalau mereka belum, maka walaupun hasilnya sama, itu tetap memiliki nilai kebaruan. Kebaruannya di mana? Kalau previous available research, itu kebaruannya adalah mereka melihat belief changes ketika background partisipan tidak dilihat. Kita ketika background partisipan dilihat. Nah, itu juga memberikan kontribusi kebaruan. Mungkin itu Pak Dayat, sekilas saja tentang itu. Monggo selanjutnya kita
sharing-sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi Sama-sama. atas ilmu yang dibagikan. Mungkin sebelum ada pertanyaan, ini saya bertanya dulu Pak Yudi. Nggih. Berarti untuk menentukan itu tadi semua itu memang harus membuat ringkasan tabel dulu, nggih? Otomatis, nggih? Ya, ya, ya. Ya, itu yang kita diskusikan di pertemuan dulu ya, bahwa Ya. salah satu cara untuk melihat critical perspective adalah seperti itu. Melihat, ataupun systematic review juga. Itu kalau kita tidak menemukan systematic review, tidak menemukan recommendation from further researcher, kita bisa melakukan cara yang tadi. Sehingga kalau ditulis bisa menjadi bagus. Terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi teman-teman mungkin sebelum melakukan atau menulis ya, melakukan penelitian itu teman-teman sebaiknya membuat tabel ringkasan dulu yang seperti pada pertemuan yang lalu dijelaskan oleh Pak Yudi, sehingga itu nanti akan mempermudah kita untuk menentukan kritiknya itu yang mana yang mau kita kritik. Jika Ya. memang kritik itu sudah pernah dipakai, maka bagaimana cara mengembangkan kritik itu, nah itu didasarkan pada tabel ringkasan kita. Mungkin itu dari saya. Monggo teman-teman silakan bagi yang bertanya boleh berkisar tentang ini ataupun misalnya ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan publikasi bisa langsung disampaikan. Oke, siap. Monggo. Jadi kalau kita sudah berhasil menemukan kritik dan yakin bahwa kritik kita sudah ada backing-nya, bahwa kita sudah memiliki klaim yang bagus berdasarkan data ya, data itu available previous research itu yang kita baca dengan teliti, maka kritik kita tidak akan menjadi subjektif. Kritik kita akan menjadi bagus dan reviewer akan mengakui bahwa itu bagus. Itu kelebihannya ya. Nanti kalau sudah begitu, kita nulis intro sampai dengan metodologi itu sudah nggak bingung. Saya yakin 80% of our manuscript itu sudah pasti selesai dan pasti ada novelty. Itu kelebihannya ketika kita fokus menulis itu awalnya pada critical perspective dulu sebelum kita mengembangkan intronya. Kalau opening kan merem bahasa saya. Tadi tinggal nulis saja apa itu SCT sekilas. Kemudian previous research SCT dibagi ke dalam pentingnya SCT, karena penting banyak peneliti melihat SCT di teacher education termasuk SE, itu kan sudah intro itu. Terus kemudian mau masuk ke body kan kita tinggal lihat, karena popularitas SCT tadi, maka SCT di SE itu sudah banyak diteliti, seperti tadi kuantitatif, survei, kemudian impact, kemudian effectiveness, kemudian pengembangannya namun, nah itu baru masuk kan, di akhir baru tujuan. Itu kan move-nya miliknya Swale ya, tentang menulis introduction. Monggo kita sharing-sharing kalau ada yang ditanyakan. Jadi intro kalau sudah begitu, nggak sampai 3 jam Bapak Ibu, tinggal nyari backing sama reference saja. Saya kalau nulis misal memang begitu. Jadi kalau sudah oke gitu ya, saya sudah oke kritiknya kita tulis, nanti referensinya nyusul aja. Nyari, misalkan Pak Daya tolong bantu dong cari referensi ini ya. Itu biasanya begitu. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan Mbak Nada. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Yudi mengenai critical perspektif dan salah satunya yang dikritik adalah dari segi dari segi misalnya tadi study abroad itu nanti mereka ada yang kebanyakan masih belum melihat dari sisi background subjeknya. Nah, saya mau bertanya Pak, kalau misalnya yang ingin kita kritiki adalah misalnya penelitian ini tuh kebanyakan itu masih menggunakan kuantitatif. Nah, misalnya kita melihat ada potensi kalau misalnya penelitian ini tuh bisa dilakukan secara kualitatif. Nah, itu apakah juga termasuk ke critical perspective, Pak? Iya, betul. Itu masuk critical perspective tapi masih tahap awal. Jadi dia belum memoles ya. Kayak tadi kan belum dipoles, itu tahap yang masih polos. Nah, kadang-kadang itu yang nanti akan melihat, reviewer mesti akan mendalami kalau jurnalnya bagus ya, kalau sudah SSCI begitu ya. Coba diuraikan detail dong, apa bedanya previous study dengan yang kuantitatif itu di mana, apa letak perbedaannya, kenapa kok itu penting. Nah, itu belum bisa detail biasanya. Pasti nanti suruh mendetailkan. Jadi itu masih tahapan-tahapan yang tahap pertama ya Mbak Nada ya, untuk kritikal yang kebanyakan kuan. Nah, itu masih perlu dipoles biar dia lebih
state of the art-nya itu lebih terasa, ini bagus ini ya, biar lebih begitu ya. Berarti kalau misalnya ini kan saya kan masih belum pernah menulis di artikel SSCI atau yang Scopus dan Scopus, ya. lain-lain. Kalau misalnya saya mau mengangkat seperti itu untuk pemula kira-kira masih bisa tak, Pak? Masih bisa, itu sudah lumayan bagus itu, sudah lumayan bagus. Nanti kita sebagai pembimbing gitu ya tinggal moles saja, oh ini dibilang kuantitatif itu bisa. Karena kuantitatif biasanya hanya melihat secara stable, tidak dinamis ininya. Biar gitu aja. Tinggal moles-moles begitu kita nantinya. Dan pembimbing akan senang, karena intinya sudah masuk yang penting. Sudah cukup, oke. Monggo teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasan. Oke, terima kasih Mbak Nada. Monggo, mungkin dari teman-teman yang lain. Mumpung masih ada waktu sekitar 15 menit, silakan. Ini juga begitu, yang dengan teman-teman Jember ini juga begitu sebenarnya. Saya lihat ya. Ini ngikuti alurnya tadi ya. Alurnya siapa tadi? Alurnya SSCI mulainya sistem ya, tertinggi ya, yang bagus itu. Oh, bukan ini, yang satunya. Yang satunya. Ini saya melihat, sebentar saya besarkan dulu. Ini kalau dicek begitu sudah, alurnya sudah sama dengan tadi, cuman isinya beda, tidak plagiat ya. Opening, framing in vaccine theory of dialogism, saya ambil dialogism. Jadi in service teachers PPG dengan TPACK, itu kita melihat bagaimana sih dialog proses antara mentor saya dengan guru pamong di dalam online teacher training itu seperti apa sih, apa namanya, TPACK-nya siswa saya berkembangnya seperti apa sih, efek dialog itu. Saya lihat dialog itu yang menerangkan Batim. Ini opening yang sudah lanjut ya, yang sudah sekelas SSCI. Jadi kita mesti mulai kadang-kadang, ini Elsevier. Tipe Elsevier dia mesti suka topik tentang, kalau dialogisme itu ya diuraikan. Dialogisme itu apa sih? Kemudian TPACK itu apa sih? Kemudian kenapa sih kita explore ini? Kemudian apa yang ada di sana? Ini kritik saya tidak jauh dengan yang sampaikan tadi. Bahwa masih melihat perception, masih mengembangkan ini. Dia belum melihat TPACK sudah aktif. Kalaupun ada, dia belum melibatkan ini professional development karena banyak kan lesson study, kemudian teachers dengan supervisor ketika skripsi, ketika tesis, sehingga ini ada kebaruan konteks juga. Nah ini bagus kalau sudah begini, tinggal nanti nyari referensi. Referensinya siapa itu kita cari. Nah ini seni lagi nyari. Itu seninya ya, in service. Ini bagus, insya Allah pasti accepted kalau sudah begini ya. In service ya, learning about TPACK, dialog proses in mentoring conversation, online teacher training. Ini belum saya lanjutkan lagi. Oke, monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Atau mungkin sudah cukup. Atau sudah cukup? Mungkin sebelum, kalau nanti sudah cukup, mungkin sebelum ditutup, saya pengen ini sebentar Pak Yudi. Mungkin tadi yang belum join ya, karena tadi banyak yang belum join. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman tentang jurnal IRID, ya, yang insya Allah tahun depan akan kita launching. Saya izin share screen dulu. Ini adalah jurnal IRID yang rencananya nanti akan di launching tahun depan, yang insya Allah akan terbit 2 kali dalam 1 tahun, gratis, dan mengutamakan khususnya ya, diutamakan penulis dari anggota IRID. Kalau memang sedikit ya nanti otomatis dari luar kita juga buka. Oke, tapi yang paling penting adalah isi dari artikel itu apakah benar-benar berkontribusi atau tidak, itu juga menjadi ketentuan, karena nanti ada reviewernya juga, dan reviewernya juga insya Allah nanti dari berbagai negara. Mungkin itu sekilas perkenalan jurnal IRID. Jadi kita sebagai anggota IRID harus bangga ya, karena kita sudah punya jurnal sendiri nih. Nah mungkin bisa kita hidupkan, tapi kalau memang kepingin langsung Scopus, wah itu juga lebih bagus. Ya. Dan doakan semoga nanti jurnal ini bisa terindeks Scopus, karena nanti tujuan kita kalau bisa sih bisa sampai Scopus atau Web of Science ya. Karena mungkin bagi sebagian orang agak salah persepsi bahwa WOS itu dikira lebih rendah dari Scopus, padahal WOS itu yang paling tinggi. Jadi dia posisinya di atas Scopus, atau dia sama dengan Thomson and Reuters gitu ya. Yang dulu namanya Thomson and Reuters, sekarang menjadi Web of Science.
Jadi itu adalah indeks yang paling tinggi di dunia, ya. Mungkin itu sedikit perkenalan untuk jurnal IRID yang insya Allah nanti kita launching di tahun depan. Insya Allah kalau sudah lengkap semuanya, nanti kita launching bersama-sama pada program IRID juga. Mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini. Monggo teman-teman mungkin ada pertanyaan. Ya, kita tunggu aja pada ya. Oh, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup karena ini berhubungan dengan record-nya ya. Nanti bagi Iya, teman-teman betul. yang tidak bisa apa namanya